Jangan sampai kita investasi triliunan, tapi hal ini terkendala nanti dengan pendangkalan Sungai Musi. Ini penting dan kita merekomendasikan agar ini dibahas oleh Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR ya. Pertama tentu saya mau apresiasi dulu ya. Kalau dari data yang saya baca ini kuartal pertama ini ya, Bapak sudah bisa untung sebesar 929 miliar. Ya, berarti kita apresiasi di tengah pandemi Covid, Bapak sudah bisa meraih laba sebesar 929 miliar pada 3 bulan pertama tahun 2021. Jadi berarti menunjukkan efisiensi sudah dilakukan oleh pihak pabrik pupuk Indonesia. Nah, yang perlu menjadi catatan pimpinan dan teman-teman sekalian, di dokumen ini kan di halaman berapa ini saya nggak tahu ya. Ini ada kondisi alur Sungai Musi. Nah, saya minta dalam rapat ini kita bisa membuat masukan dalam kesimpulan kondisi alur Sungai Musi ini harus dipastikan ada pengurukan karena ada pendangkalan. Untuk apa kita bangun pabrik besar-besar dengan investasi yang luar biasa $600 juta lebih, tapi ternyata pabrik itu tidak maksimal untuk bekerja karena memang kita lihat di sini data yang kita terima sehari itu kan kapasitas yang dibutuhkan untuk pengangkutan itu 11.000 ton. Tapi faktanya kapal yang bisa lewat hanya 6.000 sampai 7.000 ton dan itu juga menunggu air pasang dulu. Nah, untuk itu saya ingin dalam rapat ini kita memasukkan kesimpulan bahwa pembangunan pabrik Pusri 3B ini diiringi dengan langkah konkret pemerintah untuk melakukan pengurukan Sungai Musi. Jangan sampai kita investasi triliunan, tapi hal ini terkendala nanti dengan pendangkalan Sungai Musi. Ini penting dan kita merekomendasikan agar ini dibahas oleh Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR ya, atau Kementerian Perhubungan. Saya nggak tahu itu ranah siapa ya Pak Bakir? PUPR ya? PUPR? Pak siapa namanya? Pak BKS Pak. Pak BKS ya sudah. Kalau jelas, jadi saya minta dalam kesimpulan ini kita meminta ya Menteri BUMN bicara dengan Menteri Perhubungan melakukan pengurukan untuk mendukung ya pembangunan pabrik Pusri 3B. Mubazir kita bangun pabrik besar-besar, investasi triliunan kalau tidak didukung infrastruktur di mana terjadi pendangkalan pada beberapa titik. Jadi itu yang paling penting pimpinan. Saya nggak mau bicara RDKK pupuk lagi. Kita semua tahu bahwa sebenarnya kebutuhan pupuk kita 23 juta ton setahun di RDKK. Tapi faktanya tahun 2021 ini hanya hanya 10 juta ya Pak, 9 juta. Jadi otomatis ada 14 juta ton kebutuhan petani. Nah, tidaklah kita elok selalu kalau pupuk subsidi berkurang itu salahnya di pupuk Indonesia. Saya ingin sampaikan berulang kali di ruang rapat ini bahwa pupuk Indonesia itu di gudangnya pupuk itu banyak, tapi mereka tidak mungkin mengeluarkan pupuk yang banyak itu jadi pupuk subsidi karena pemerintah hanya menyiapkan 9 juta ton ya, padahal kebutuhannya 23 juta ton. Ini harus dipahami. Kalau mau minta pupuk subsidi, mintalah ke Menteri Pertanian, naikkanlah kuota pupuk subsidinya, bukan pupuk Indonesia yang selalu disalahkan setiap kalau pupuk subsidi hilang. Nah, ini juga perlu dipahami oleh kita semua, masyarakat juga perlu pahami bahwa urusan pupuk subsidi kuotanya itu ada di Kementerian Pertanian. Silahkan minta pemerintah menaikkan kuota pupuk subsidi, insya Allah pupuk Indonesia mampu karena barangnya ada. Jadi memang Menteri Keuangan yang nggak kasih. Jadi ini publik harus tahu juga gitu loh. Kita buka-buka saja, jadi jangan ada proses pengambing hitaman. Menteri Pertanian mau 23 juta ton, tapi Menteri Keuangan bilang nggak ada uang. Negara no do hefeng katanya.
Nah, jadi itu saja pimpinan, terima kasih. Jadi saya minta harus ada kesimpulan di kita bagaimana kita minta soal pendangkalan ini jadi PR. Tolong sekretariat, ini penting, apa gunanya kita bangun pabrik 10 triliun lebih tapi tidak maksimal karena ada pendangkalan. Pak Pimpinan, saya dapat informasi Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD sebenarnya sudah bersurat dan berkoordinasi dengan Kemen PUPR dan Kemenhub sebagai penanggung jawab lalu lintas Sungai Musi. Hanya saja dari 2021 nggak dianggarkan dan 2022 ini juga belum dianggarkan. Jadi memang butuh tekanan dan dukungan dari kita. Pak Bakir, saya ingatkan berulang kali di ruang rapat ini sebelumnya, tahun lalu juga saya ingatkan, kalau bikin pabrik metanol, tolong pupuk Indonesia yang mayoritas. Ya. Itu catatan Komisi 6 ya. Ya. Jangan sampai nanti asing yang mayoritas, karena metanol itu masa depan Pak. Ya kursi kita ini dari metanol kan. Ya, semua. Nah, jadi tolong kita yang mayoritas, jangan Cina lagi ntar yang mayoritas. Makasih Pak.